Waktu launching harganya 1 juta tipis, sekarang kok mahal banget ya? Bulan lalu cuma 1,3, sekarang segini. Naik terus nih HP. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Mungkin Nubia A36 ini berasa mahal kalau di harga sekarang. Tapi di kelas harganya ini, HP ini masih mengandalkan desain yang udah kayak HP mahal. Mirip iPhone 17 Pro Max banget, dan build quality-nya berasa solid banget dan berasa kokoh di genggaman. Asli berasa kuat. Cover belakangnya ini tuh finishingnya glossy ya, mirip kaca. Jadi gua saranin jangan pilih warna gelap, karena cover belakangnya ini tuh fingerprint magnet banget. Kalau lihat sisi kanan HP ada tombol volume dan juga tombol power. Yang warna tombol powernya itu dibuat beda ya. Warna merah gini. Jangan salah, tombol powernya ini nggak ada sensor sidik jarinya ya. Kalau lihat sisi atas polos, nggak ada apa-apa. Kalau lihat sisi kiri ada slot kartu yang udah triple SIM. Jadinya lo bisa tetap pakai dual SIM ya, walaupun lagi pakai micro SD juga. Dan untuk semua lubang ada di sisi bawah ya. Lubang speaker, port charger, lubang mic, dan juga port audio 3,5 mm. Hari gini masih dikasih port audio dong. Dan sekali lagi ya, ini secara build quality dan desain ini tuh berasa kokoh banget di genggaman. Sementara untuk tampilan depannya kayak gini. Sayang banget sih, masih pakai layar water drop notch dengan bezel layar yang masih cukup lebar juga. Ya sesuai harga lah tampak depannya. Layarnya sendiri punya ukuran 6,75 inch ya, pakai panel IPS dengan resolusi layar SD+, dan refresh rate layarnya sendiri udah 90 Hz. Waktu harga launching sih ini kualitas layar yang termasuk bagus banget untuk kelas harganya, tapi di kelas harga yang sekarang ya biasa aja. Tapi udah cukup banget kok menurut gue. Di dalam ruangan enak dilihatnya, di luar ruangan juga masih cukup kelihatan. Layarnya ini punya touch response yang cukup baik pada saat digunakan buat multitasking harian ataupun buat main game. Nggak pernah selama gue pakai nemuin delay touch atau ghost touch gitu, nggak deh. Sementara untuk sektor audionya, Nubia A36 ini cuma mengandalkan satu speaker di sisi bawah HP. Terus juga HP ini tuh nggak punya tuningan audio semacam Dolby Atmos, DTS Audio, dan semacamnya. Ya udah, polos aja. Dan kayak gini kualitas suara speakernya. Di sektor performanya sendiri, Nubia A36 ini tuh udah cukup banget enak dipakai buat performa harian. Sesuai kelas harganya sih kalau gue bilang. Ya sama kayak HP kelas harga segini ya, pakai chipset Unisoc T7200 atau Unisoc Tiger T606. Untuk memorinya sendiri, RAM-nya 4 GB, dan storage-nya tersedia mulai dari yang pilihan 64 GB. Sayangnya masih eMMC. Kalau dipakai buat main game, ya tentunya udah cukup nyaman untuk game-game casual kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, ya masih oke. Kalau buat main game ya, untuk push rank Mobile Legends, ya walaupun yang lo lihat ini gue mainnya di mode brawl. Beneran deh, HP ini tuh bisa main di settingan grafis ultra dan frame rate high. Sebenarnya udah berasa cukup aman dan nyaman sih kalau gue bilang buat push rank. Sayang aja nggak bisa kasih lihat FPS counternya. Ini cukup stabil loh. Ya yang penting sinyalnya stabil kencang juga sih. Kalau buat main game PUBG Mobile juga udah bisa mentok main di grafis high dan frame rate-nya juga high. Tapi saran gue, mendingan lo mainnya di settingan grafis smooth high aja, supaya aman lancar. Beneran kalau lo pakai HP ini buat main game udah cukup enak. Yang penting settingan grafisnya disesuaikan. Dan sementara untuk di sektor baterainya, ya ini termasuk kekurangan sih kalau ngelihat zaman sekarang. Tapi kalau ngeliat harga ya sah-sah aja. Karena HP ini tuh baterainya masih standar ya, 5000 mAh aja, masih goceng. Yang waktu gua tes buat main TikTok nonstop, dari baterai 100% butuh waktu sekitar 17 jam 20 menit untuk baterainya habis. Ya sebenarnya untuk hitungan segini sih dibilang boros enggak, dibilang awet juga enggak. Standar aja. Problemnya adalah ketika pada saat HP ini udah berasa lowbat. Ya ngecasnya lama banget. Karena untuk teknologi chargingnya masih 10 watt aja. Dimana waktu gua tes ngecas ya, dalam waktu 1 jam baterainya cuma terisi 43%. Dalam 2 jam cuma 79% dan butuh waktu kira-kira pas 3 jam ya untuk penuh 100%. Standar lama banget kan untuk ngecasnya. Dan sementara untuk sensor-sensornya sesuai dengan desainnya yang udah kayak iPhone. HP ini tuh nggak punya sensor sidik jari buat buka kunci. Jadi pakai pengenalan wajah aja ya, kayak iPhone. Sementara untuk sensor dasar lainnya kayak sensor cahaya untuk pencerahan layar otomatis bekerja dengan cukup baik ya. Sensor magnetik dan orientasi juga ada, HP ini jadinya bisa buat fitur kompas. Sayangnya nggak punya sensor gyroscope. Jadi kalau buat main game PUBG ya
gironya manual aja. By the way, HP ini belum punya sensor NFC ya, nggak bisa. Jadinya nggak bisa dipakai buat baca saldo kartu e-money. Sementara untuk di bagian software, Nubia 36 ini pakai Android 15. Nggak ada info bakalan dapat update ke Android selanjutnya apa enggak. UI-nya sendiri ini terbilang minim custom ya, mirip kayak Android stock. Sampai untuk buka hasil kamera fotonya, lo mesti pakai aplikasi Google Foto karena di HP ini tuh nggak punya aplikasi galeri sendiri. Dan lucunya ya, walaupun RAM-nya kecil, HP ini tuh masih nyediain fitur app duplicator untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Sekarang di sektor kameranya nih, desainnya udah kayak iPhone. Kameranya gimana? Ya kalau gue bilang kalau ngelihat harganya ini sekedar cukup aja sih. Kamera belakangnya 13 megapiksel dengan aperture f2.0 dan satu lagi kamera auxiliary. Sementara untuk kamera depannya 5 megapiksel aja dengan aperture f2.4. Dimana untuk hasil foto-fotonya tuh udah cukup banget ya, kayak yang gue bilang di awal. Kalau di kondisi cahaya cukup, fitur HDR-nya juga cakep. Bikin foto dengan background terang, hasilnya tetap oke. Detail warnanya juga cukup mirip sama kondisi aslinya. Cuma agak kurang sih kalau buat foto di kondisi kurang cahaya. Ya untuk foto selfie-nya aja sih yang berasa agak kurang, cuma 5 megapiksel aja. Jadi kalau hasil fotonya dilihat di layar PC atau di laptop, kelihatan agak pixelate, kurang detail. Hasil perekaman video pakai kamera depan Full HD 30 fps, kualitasnya kayak gini, dipegang pakai satu tangan aja. Kondisinya sore hari ya kayak gini. Dynamic range nggak usah diributin karena ini HP low segment gitu ya. Tapi ya emang ini dia belum ada stabilisasi sama sekali. Jadinya dipegang kayak gini ya guncang. Sekarang kita cobain buat kamera utamanya kayak gimana. Ini dia nih perekaman video pakai kamera utama Full HD 30 fps, kualitasnya kayak gini. Dia emang belum ada stabilisasinya, jadinya kalau buat rekam video sambil jalan kayak gini ya agak goyang gitu ya. Kalau lihat untuk fokusnya sendiri, dia bisa pindah fokus dengan cukup baik, nggak perlu ditap. Pindah fokusnya tuh kayak gini, nggak perlu ditap sama sekali, dia otomatis pindah fokus. Kalau untuk lihat detailnya kayak gimana, lo bisa lihat detailnya kayak gini. Untuk warna sendiri kalau gue lihat agak soft ya dibandingin sama warna aslinya. Intinya sih untuk kelas harga waktu dia launching ini menarik banget ya. Tapi kelihat harganya yang naik terus ya sekarang sampai tembus 1,5 juta, ya gue nggak berani kasih saran buat lo beli HP ini. Karena di kelas harga segitu pilihannya banyak banget. Ya walaupun nggak semuanya sekeren dan sekokoh ini sih di genggaman. Ya gitu aja sih cerita gue mengenai Nubia A36 ini. Menurut lo gimana HP ini? Dan gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gila nih. HP naiknya sampai 50% dari waktu launching. Susah laku nih kalau kayak gini.